Hai, tugasnya apa kabar? Pasti belum dikerjain ya? Sadar atau tidak, kegiatan menunda-nunda pekerjaan ini sangat familiar di kehidupan kita. Contoh paling sederhana adalah ketika notifikasi di handphone kita mulai mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Misal, lagi ngerjain tugas nih, terus tiba-tiba dapat notif dari sosmed. Entah itu ada yang nge-like postingan lah di Instagram, atau ada temen yang nge-tag dan mention di video lucu TikTok, dan lain sebagainya. Niat awalnya sih emang ngecek bentar, atau ya minimal balas sesuatu gitulah ya, biar kesannya kita tuh care dan gak nganggurin. Tapi seringnya malah kita keterusan main, bahkan gak ngerasa udah 1 jam nih, atau bahkan berjam-jam keasikan scrolling. Akhirnya, tugas belum selesai, tapi waktunya malah dihabisin berpetualang di sosmed. Nah, dalam psikologi, perilaku menunda-nunda ini juga dibahas, teman-teman. Di dunia psikologi, kita biasa menyebutnya dengan prokrastinasi. Prokrastinasi ini berbeda dengan malas atau laziness. Kalau malas, kita akan meninggalkan suatu tugas atau pekerjaan tanpa didistraksi dengan pekerjaan yang lainnya. Jadi ya udah, we doing nothing dan tidak mengerjakan apa-apa. Tapi kalau prokrastinasi, kita cenderung menunda suatu hal dan malah disibukkan dengan hal lain yang seharusnya nggak kita kerjakan. Menurut Piers Steel, penulis buku The Procrastination Equation, perilaku prokrastinasi ini adalah perilaku yang umum dilakukan. Piers Steel bilang, kalau kamu merasa suka prokrastinasi atau menunda-nunda, mungkin kamu termasuk bagian dari 95% orang di dunia yang mengaku pernah menunda-nunda tugas atau pekerjaan mereka. Penelitian tentang prokrastinasi ini juga pernah dilakukan pada mahasiswa di Surabaya, teman-teman. Yang menunjukkan hasil, 95% mahasiswa pernah melakukan prokrastinasi. Nah, pertanyaannya adalah, penyebab munculnya prokrastinasi ini apa sih? Sebenarnya ada banyak hal yang dapat menyebabkan prokrastinasi. Tapi di sini aku akan rangkumin 3 hal aja yang menurutku paling relate untuk bisa kita refleksikan bareng-bareng. Yang pertama adalah kecenderungan kita untuk menunda-nunda mengerjakan sesuatu yang deadline-nya masih lama. Jadi, kita ngerasa masih punya banyak waktu untuk ngerjain pekerjaan itu, dan akhirnya kita selingi dengan berbagai kegiatan yang sebenarnya nggak begitu penting untuk kita lakukan. Yang kedua adalah kita ngerasa bahwa kita nggak ada kesempatan atau kemampuan untuk berhasil dalam mengerjakan tugas tersebut. Jadi, karena kita merasa nggak sanggup untuk mengerjakan tugas itu, kita jadi nggak pede nih untuk ngerjain tugas-tugasnya. Dan akhirnya malah kita anggurin dan gak selesai-selesai. Prokrastinasi ini juga bisa terjadi karena bentuk protes kita pada tugas-tugas yang diberikan ke kita. Misal nih, kita dapat tugas kuliah, dan kita ngerasa bahwa tugasnya nih gak masuk akal banget. Dosen gak pernah ngajar, tapi tugasnya sulit minta ampun. Nah, akhirnya, sebagai bentuk protes kita memilih meninggalkan tugas tersebut dan beraktivitas yang lainnya. Sekarang penyebab yang ketiga. Sadar gak sih teman-teman, kita tuh sebagai manusia punya kecenderungan untuk mencari kesenangan. Jadi kita akan cenderung menolak pekerjaan yang tidak memberi kita kebahagiaan atau malah memberi kita penekanan. Jadi bisa disimpulin bahwa semakin enggan kita mengerjakan suatu hal, maka akan semakin besar peluang kita untuk menunda-nunda pekerjaan tersebut. Sekali 2 kali mungkin perilaku prokras ini aman ya dilakuin. Tapi kalau sering kita melakukan prokras ini, kita bakal sadar bahwa perilaku prokrastinasi ini merupakan sebuah perilaku yang negatif. Kita bakal ngerasa kecewa karena hasil tugas yang gak maksimal, atau ngerasa waktu kita terbuang sia-sia. Dan bahkan kita bisa merasa tertekan karena ngerjain tugas terburu-buru dan dikejar deadline. Nah, kalau udah kayak gini nih, sebenarnya kita harus sudah merencanakan strategi untuk kabur dari perilaku prokrastinasi. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita cari tahu dulu nih, apa sih alasan kita melakukan prokrastinasi. Misalkan kita menunda suatu pekerjaan karena kita nggak ngerasa pekerjaan itu menyenangkan. Atau mungkin karena kita ngerasa tugas tersebut terlalu memberi kita penekanan.
Jadi, dengan kita mencari tahu alasan yang mendasari kita untuk melakukan prokrastinasi, kita juga bisa menyiapkan alasan untuk menghindari dari perilaku prokrastinasi tersebut. Yang kedua, kita bisa nih menanamkan mindset mending selesai cepat daripada asal selesai. Dengan kita cepat menyelesaikan suatu tugas, kita akan punya waktu untuk mengkoreksi kembali tugas tersebut dan hasil dari tugas yang kita kerjakan akan lebih optimal. Yang ketiga adalah kita melakukan latihan dan praktek. Banyak dari kita yang nggak sadar bahwa kita ini sedang prokrastinasi. Padahal sebenarnya yang kita lakukan tuh adalah meninggalkan pekerjaan utama dan malah mengerjakan hal lainnya. Perilaku ini memang dapat menimbulkan ilusi kenikmatan, teman-teman. Jadi bisa saja tuh kita ngelakuin banyak pekerjaan dan kita ngerasa produktif, padahal sebenarnya kita tuh nggak produktif, kita hanya sibuk. Nah, setelah ini ayo kita latihan bareng-bareng untuk menjauh dari perilaku menunda-nunda. Tapi bukan berarti semua hal tidak boleh kita tunda ya teman-teman. Misalkan nih, membeli suatu hal yang tidak kita butuhkan, itu boleh kok untuk ditunda. Dengan menunda membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan, kita bisa investasikan uang kita ke hal yang lebih penting atau kita bisa mulai menabung. Jadi sebenarnya perilaku kayak gimana sih yang gak boleh kita tunda? Sesuatu yang tidak boleh kita tunda itu adalah sesuatu yang sifatnya primer atau kewajiban. Salah satu kewajiban kita yang kalau bisa jangan ditunda-tunda lah, adalah kewajiban kita sebagai hamba. Dalam konteks ini, yang paling rawan terdampak prokras adalah mengerjakan sholat. Jadi teman-teman, mari kita tata kembali apa yang menjadi prioritas kita dan menghindari sesuatu yang dapat merugikan kita pada masa ini dan masa yang akan datang. Oke, sampai sini dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.